Shalom anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Ada semangat yang dari surga di tempat ini. Siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Buat teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun sekarang kalian berada, saya percaya hari ini kita mau sama-sama terima anugerah yang daripada Tuhan. Terima lawatan yang daripada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, buat penyertaan atas hidup kami ya Bapa. Kami ada Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Yesus, kami mau menyembah Engkau bersama-sama. Kami mau memuji Engkau bersama-sama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang rindu akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan pada sore hari ini. Dan bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hati
kasih-Nya. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. berkobar buat Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Beri
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku tak selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang suka cita katakan haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur dari semula Tuhan sudah tetapkan hidup kita. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia Allah yang menerima kita apa adanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia sampai pada akhir hidup kami. Kami tetap mau setia Tuhan. Karena firman sendiri Engkau berkata bahwa Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang setia mengikut Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami ingin lari daripadamu Tuhan. Tetapi biarlah sore hari ini ketika kami kembali boleh datang beribadah, kami percaya Tuhan ada pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami, khususnya kami anak-anak muda Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa setiap kami Tuhan punya rencana yang indah, dan Kau rindu Tuhan supaya kami boleh masuk di dalam rencana panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami, dan Kau siap memberkati setiap kami, baik kami yang datang beribadah di gereja, kami yang menyaksikan di dalam ibadah live streaming pada sore hari ini. Mari Tuhan, Kau yang terus beracara di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Terlebih lagi, biarlah kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, saya minta pemain keyboardnya tetap di musiknya, nyanyikan lagu ini aja. Ini saya nggak kebetulan saudara ya, saya nggak janjian dengan worship leader. Tapi saudara, lagu ini sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Saudara, sebenarnya saya mempersiapkan bahan yang lain. Tapi tadi ketika setelah saya doa pagi, saudara, ketika saya doa pagi, tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk saya membagikan sebuah tema yang mungkin ini sebuah tema yang tidak menyenangkan buat anak-anak muda saudara ya. Karena apa? Karena tema yang saya bagikan pada sore hari ini adalah sebagai pengikut Kristus. Saudara, Alkitab sudah berkata dengan jelas, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata saudara, bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan. Kalau saudara berkata, saya adalah pengikut Kristus, tetapi kalau saudara tidak pernah menyangkal diri, dan ketika saudara sepertinya suka, terkadang saudara tidak suka, ketika saudara harus memikul salib. Saudara, saya mau berkata, ketika kita berusaha lari daripada Tuhan, saudara, Tuhan itu sangat sedih. Nah, sore hari ini saudara, saya percaya bahwa ada pesan Tuhan yang firman ini juga berlaku buat saya. Walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan yang saudara, saya mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika saya mempersiapkan bahan ini, saudara, saya percaya firman ini juga berbicara buat semua yang menyaksikan pada sore hari ini. Saudara, mari kita buka dari kitab Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, nyanya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, Tuhan Yesus sendiri telah berkata dengan jelas. Saya percaya saudara, ketika satu kalimat ini sudah sangat menjelaskan bagaimana saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, saudara adalah seorang pengikut Kristus.
Saudara, Tuhan tidak minta emas, Tuhan tidak minta jabatan saudara, Tuhan tidak minta kepandaian saudara, bahkan Tuhan tidak meminta skill kemampuan Anda yang luar biasa. Tetapi yang Tuhan mau sore hari ini adalah saudara mau menyangkal diri, saudara mau memikul salib, dan yang terakhir saudara mau mengikut Tuhan kemanapun Tuhan mengutus. Saudara, ada begitu banyak, saya seringkali baca di dalam buku-buku rohani. Saudara, penulis buku ini seringkali dia berkata, dahulu mereka tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, dan Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan dia, maka saudara, nanti di akhir khotbah saya ada seorang pengusaha saudara yang luar biasa. Dia akhirnya meninggalkan bisnisnya dan dia pergi melayani, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Yang dimaksud dengan menyangkal diri di sini adalah, saya akan menjelaskan, menyangkal boleh diartikan dengan tidak mengindahkan, atau dengan kata lain, tidak memiliki respon. Saudara, kita teringat di dalam Alkitab, siapakah murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan? Saya percaya saudara pasti menjawab adalah Petrus. Saudara, kembali lagi kita lihat ya, Petrus ini adalah seorang murid Tuhan yang paling dikasihi. 3 murid dari 12 murid, ada 3 murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Tetapi saudara, ketika ujian datang dalam kehidupan Petrus, maka Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara, kita bisa melihat Petrus ini ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, itu berjalan bukan 1 atau 2 hari. Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, saya percaya saudara, Petrus berjalan bersama dengan Tuhan lebih dari 3 tahun saudara. Dan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar saudara ya. Itu adalah waktu yang cukup panjang. Karena apa? Karena Petrus melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus melayani, baik mereka yang kerasukan setan, mereka yang sakit, bahkan mereka yang sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Saya percaya saudara, Petrus melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya buat saudara dan saya, kenapa Alkitab mencatat bahwa Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Saudara, mungkin hari-hari ini saudara pernah membaca firman ini, tapi saudara mungkin tidak ingin bertanya-tanya ya saudara. Tetapi sore hari ini saya mau berkata kepada saudara, karena apa saudara? Karena Petrus berjalan menurut pemikiran dunia. Bahkan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau engkau mati di atas kayu salib. Petrus berani menegur Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena Petrus tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini. Yesus bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi Tuhan Yesus harus menjadi korban. Saudara, Petrus tidak menangkap, Petrus tidak mengerti apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia berkata, dijauhkanlah Tuhan hal itu terjadi. Tetapi justru Tuhan Yesus menegur dengan keras. Saudara, saya percaya Petrus bukanlah orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi Petrus ini adalah seorang murid yang paling dikasihi Tuhan, dan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, dia berjalan bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1, 2 atau 3 tahun, tetapi lebih daripada 3 tahun saudara. Dan itu Petrus melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus hari demi hari.
detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, saudara, Petrus melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Petrus ini adalah merupakan gambaran bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ini tidak memiliki konsep pemikiran yang benar. Mereka hanya berpikir Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan bangsa Israel. Tetapi saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memulihkan bangsa Israel, tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, saudara, ketika saudara berkata, saya mau menyangkal diri saya. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara mau menyangkal dirimu, saudara tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Tetapi yang kau pikirkan adalah bagaimana hidupmu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sama saudara, ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, ya, sebelum saya berhenti, saya teringat sekali saya bekerja di sebuah stasiun TV yang cukup besar saudara ya, dan saya bekerja sebagai seorang accounting, dan saya teringat saudara bagaimana kita semua karyawan harus bekerja sesuai dengan deadline. Dan saudara, setiap tahun pimpinan yang paling tertinggi mereka memberikan reward kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Saudara, demikian juga saudara. Ketika saudara berkata, saya mau menyangkal diri saya. Saudara, saya mau berkata, ketika engkau berkata, saya mau menyangkal diri saya, saudara tidak lagi memiliki pemikiran untuk diri saudara. Tetapi pikiran saudara, fokusnya adalah untuk bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama saudara, teman-teman saya waktu saya bekerja di kantor, mereka berusaha untuk menyenangkan pimpinan. Supaya apa saudara? Supaya mereka mendapatkan gaji yang setiap tahun, bahkan setiap 3 bulan itu ada perubahan saudara. Mereka mendapatkan reward ya. Dan pada akhirnya saudara, saya mau berkata, saudara, Tuhan mau supaya saudara belajar untuk tidak lagi mementingkan diri saudara. Tetapi saudara sungguh, saudara benar-benar mau membiarkan fokus hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya lanjutkan. Ketika saudara mau menyangkal diri, maka saudara harus meninggalkan masa lalu saudara. Saudara, seringkali saudara ketika kita bilang, oh saya percaya Yesus, saya mau mengikut Tuhan. Tetapi saudara, seringkali kita berusaha tidak mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Saudara, itu sulit sekali saudara. Saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara tidak mau menyangkal diri, dan saudara tidak mau meninggalkan masa lalumu, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat, kalau saya katakan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, saya mau berkata, ketika saudara menyangkal diri, maka saudara akan melihat dampak daripada firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan berkata tentang menyangkal diri sangat penting saudara. Karena apa? Karena siapa saja yang menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia, maka Tuhan Yesus sendiri pun menyangkal dia di depan Bapa dan di depan malaikat-malaikatnya. Jadi saudara, saya mau berkata pada sore hari ini, ayo saudara belajar untuk menyangkal dirimu. Jangan sampai saudara seperti Petrus menyangkal Tuhan di depan begitu banyak orang. Tetapi anugerah Tuhan tercurah di dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus tetap kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Dia bertobat dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara, jangan sampai ketika engkau melihat bahwa hidup ini begitu berat, saudara mungkin berkata, waduh saya nggak punya masa depan.
Saudara, jangan sampai saudara menyangkal Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau berkata, sepertinya kehidupan di depan tidak ada pengharapan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, sekalipun mungkin saudara mengalami hal-hal yang sulit, bahkan saudara mungkin menderita ketika saudara mengiring Tuhan. Saya mau berkata, jangan sangkal Tuhan Yesus. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, bahwa siapa saja yang menyangkal Tuhan Yesus di depan begitu banyak orang, maka Tuhan Yesus sendiri pun akan menyangkal beliau, akan menyangkal siapapun di depan Bapa di surga. Dan yang kedua saudara, ketika saudara menyangkal Tuhan Yesus, maka saudara tidak akan pernah memiliki kehidupan. Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas, di dalam kitab Matius 10 ayat 33, di dalam Lukas 12 ayat 9, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23, di sana berkata dengan jelas, barang siapa yang menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia, maka Tuhan akan menyangkal dia di depan Bapa di surga dan di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian juga saudara, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menyangkal Tuhan Yesus, maka ia tidak akan pernah memiliki kehidupan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, karena hanya Bapa di surgalah yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Saudara, saya lanjutkan. Jadi sangat penting saudara, yang paling pertama adalah saudara harus menyangkal Yesus. Ketika saudara mau berkata, saya mau menjadi pengikut Kristus, saudara harus sangkal dirimu. Yang kedua, saudara harus memikul salib. Apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah ketika saudara mau membawa, mengangkat seluruh kehidupan saudara yang lama, saudara bawa kepada Tuhan. Dan saudara mau berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi hidup dengan caraku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara mau berkata, Tuhan, aku mau memikul salibku. Mungkin saudara harus meninggalkan segala karakter saudara, kebiasaan saudara. Mungkin itu adalah sebuah salib buat saudara. Tetapi saya mau berkata, ketika engkau belajar memikul salib, saya percaya saudara, saudara pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau supaya saudara setiap hari memikul salib dan saudara mau mengikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas ya, bahwa ketika saudara memikul salib, saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika saudara berkata, Tuhan, aku tidak mau memikul salibku, saudara tidak akan layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa yang tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas. Mungkin saudara hari-hari ini berkata, waduh, berat sekali Tuhan untuk saya bisa memikul salib saya. Saudara, pandanglah Tuhan Yesus. Ketika Yesus mau naik di atas bukit Golgota, ketika dia mau disalib, Yesus pun harus memikul salibnya. Dia mau saudara mengangkat beban hidupnya yang begitu berat merintangi dia. Dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saudara, ketika Tuhan Yesus tahu besok hari dia harus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai saudara, peluhnya menjadi tetesan darah. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, betapa luar biasanya perjuangan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Ketika Yesus mau mati di atas kayu salib, Yesus benar-benar berdoa meminta kekuatan daripada Allah Bapa di surga. Dan Tuhan mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan bagi Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Yesus mampu ketika dia harus mati di atas kayu salib. Saudara, bayangkan kalau hal itu terjadi dalam kehidupanmu.
Saya percaya di dunia ini nggak ada yang mau, saudara ya, memikul kayu yang begitu besar, kayu yang begitu berat, saudara. Saudara, saya percaya semua orang pasti tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika saudara meminta kekuatan dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat saudara. Dan yang kedua, saudara, ketika saudara tidak mau memikul salib, saudara tidak akan pernah dapat menjadi murid Tuhan. Saudara dan saya adalah hari-hari ini, kalau saya mau katakan sebagai pengikut Kristus, itu juga disebut sebagai murid Kristus. Ketika saudara tidak mau memikul salib, engkau tidak akan pernah menjadi murid bagi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Di sana berkata dengan jelas, saudara, kalau saudara berkata saya adalah murid Kristus, maka saudara harus memikul salibmu setiap hari. Dan yang terakhir, saudara, ketika saudara berkata, ya saya mau menjadi pengikut Kristus, maka saudara harus mengikut kemana Tuhan bawa di dalam hidupmu. Sama seperti Abraham, saudara. Ketika Abraham dibawa dari negeri Ur Kasdim, saudara ya, Tuhan membawa dia untuk masuk ke negeri Kanaan. Saudara, Abraham ini dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya, Tuhan, apa yang hendak engkau lakukan dalam kehidupanku? Tetapi Abraham dia pergi. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa dia. Dan pada akhirnya, saudara, kita bisa melihat, sekalipun Abraham punya banyak kelemahan, tetapi Abraham disebut sebagai bapa segala orang beriman. Karena apa? Abraham ini adalah pribadi yang percaya kepada perkataan Tuhan. Saudara, saya juga mau berkata kepada saudara, ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, mungkin saudara berkata, aduh, saya sedang meniti karir, saya sedang berusaha membuat masa depan saya memiliki jabatan yang luar biasa. Saudara, saya mau berkata, semuanya itu akan sirna. Saudara mungkin punya kekayaan, saudara mungkin punya jabatan yang luar biasa, tetapi semua yang ada di dunia ini suatu saat dia pasti akan sirna. Tetapi ketika saudara mengikut Tuhan, saudara akan menerima sebuah janji. Saudara akan menerima mahkota kehidupan. Saudara harus berani memilih saat ini. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku kemanapun aku mengutus. Saudara, hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi saya mau sedikit cerita, saudara, bagaimana ada seorang yang keluarga, ya, di sini akan saya ceritakan, ada seorang keluarga yang bernama William Borden, ya. William Borden ini lulus sekolah SMA pada tahun 1904. Ya, dan sebagai hadiah kelulusannya, papanya memberikan dia sebuah kesempatan yang luar biasa, berkeliling dunia, saudara. Karena William Borden ini adalah seorang anak di mana bapaknya adalah sebagai pendiri perusahaan susu Borden. Mungkin pada waktu itu, saudara, perusahaan susu Borden ini cukup terkenal, ya. Pada tahun 1904, ya. Ini sebuah cerita yang sungguh nyata, saudara. Dan ketika bapaknya ini memberikan hadiah yang luar biasa, di mana Borden boleh berkeliling dunia. Tetapi saudara, bapaknya tidak pernah lupa. Dia memberikan sebuah Alkitab. Jadi ketika papanya memberikan hadiah keliling seluruh dunia, tapi papanya tidak lupa, dia memberikan sebuah Alkitab. Dan saudara, ketika William Borden ini dia berjalan dari satu pulau ke pulau lain, dari satu negara ke negara lain, maka Alkitab yang dia terima dari papanya, dia buka dan dia baca. Saudara tahu, ketika dia membaca Alkitab,
Tuhan berbicara dengan luar biasa di dalam kehidupan William Borden. Dan pada akhirnya William ini mendengar panggilan Tuhan. Saudara, William ini pada akhirnya dia berkata, saya mau meninggalkan cara hidup saya. Saudara, orang tuanya tidak pernah marah dengan William Borden ini. Karena papanya tahu bahwa panggilan sebagai seorang pengikut Kristus itu jauh lebih bernilai. Saudara, William Borden ini tidak kekurangan apapun. Dia memiliki segalanya. Tetapi ketika William Borden dia menerima panggilan Tuhan, dia akhirnya meninggalkan. Dan dia menjawab iya kepada panggilan Tuhan. Dia pergi memberitakan Injil, bahkan ada sebuah statement yang cukup terkenal, dia berkata tidak ada kata mundur, tidak ada penyesalan ketika dia memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara, hari ini saya mau berkata kepada saudara, maukah saudara meninggalkan semuanya yang begitu merintangi saudara untuk mengikut Kristus? Karena jelas-jelas saudara, saya mau berkata bahwa barang siapa yang setia mengikut Tuhan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Tetapi saudara, saya mau berkata, iblis tidak tinggal diam. Iblis berusaha menarik saudara untuk saudara lari daripada panggilan Tuhan. Sore hari ini saya mau berkata, jawablah panggilan Tuhan. Dan kau berkata, iya Tuhan, saya akan terus mengikut Tuhan. Saudara akan menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidupmu. Mari saudara, kita akan masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang saudara untuk menyanyikan lagu ini kembali. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Yud pada sore hari ini. Ingatlah saudara, firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan kemanapun Tuhan mengutus dia untuk pergi. Saudara, biarlah sore hari ini engkau mau berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah mundur dan aku tidak akan pernah menyesal ketika aku memutuskan menjadi seorang pengikut Kristus.
Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami akan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Walaupun mungkin kami harus melewati ada begitu banyak tantangan, rintangan, bahkan kami harus melewati begitu banyak penderitaan. Tetapi biarlah Tuhan, kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau berkata, kami tidak akan pernah mundur. Dan kami tidak akan pernah menyesal ketika kami mengambil keputusan sebagai pengikut Kristus. Tetapi kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau hari lepas hari sampai kami menerima mahkota kehidupan. Itulah janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami semua yang hadir, kami mau menikmati Tuhan sakramen perjamuan kudus sore hari ini. Kuduskan kami semua yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita akan masuk di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus. Mari saya mengundang hamba Tuhan yang melayani. Mari kita berdoa. Saudara yang sudah menerima roti, mari kita angkat di tangan kanan kita. Bapa, di hadapan kami, di tangan kanan kami ini bukan roti biasa, tetapi ini merupakan lambang daripada tubuh-Mu Tuhan, yang sudah tercabik-cabik, tubuh-Mu yang sudah hancur 2021 tahun yang lalu Tuhan.
dan Kau sudah menebus kami dengan nyawa-Mu sendiri. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Engkau sendiri pun telah memberikan contoh teladan yang baik. Tuhan, kami juga akan mengikut Engkau. Kami mau Tuhan berkorban di hadapan-Mu, karena kami percaya Tuhan sudah memberi terlebih dahulu hidup-Mu buat setiap kami. Berkati roti yang hendak kami makan Tuhan, dan kami percaya roti yang kami makan ini adalah merupakan tubuh-Mu yang sudah tercabik-cabik buat kami. Mari saudara, kita makan roti yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang sudah hancur untuk menebus saudara dan saya. Bersama dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur. Bapa, kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah tercurah untuk menebus kami. Bahkan Kau sudah membayar kami dengan harga yang lunas, sehingga hidup kami bukan lagi milik kami Tuhan, tetapi hidup kami sepenuhnya adalah milik Engkau. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya menjadi milik Kristus. Mari saudara, kita minum anggur yang merupakan lambang daripada darah Tuhan yang sudah tercurah bagi pengampunan dosa. Bersama dengan iman kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tidak ada selain Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Di akhir ibadah Yud pada sore hari ini, kami kembalikan segala penghormatan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami semua
baik kami yang ada di gereja dan kami menyaksikan ibadah live streaming, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah youth pada sore hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini semua di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.